Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Labuhan Batu Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 bersama saya Kholija dari UPTD SMP Negeri 3 Kota Pinang. Bersama saya Dian Fitriana SPD dari UPTD SMP Negeri 1 Kota Pinang. Bersama saya Widayanti Ritonga dari UPTD SD Negeri 05 Sisum. Assalamualaikum Bu Rida, bagaimana kabarnya hari ini Bu Rida? Waalaikumsalam Bu, saya baik-baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya keadaan sehat walafiat juga Bu Rida. Begini Bu Rida ya. Nah baiklah, hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching ya Bu ya. Iya Bu. Di mana saya di sini akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti ketika coaching Ibu sudah menggunakan alur cerita atau belum, dan bagaimana nanti Ibu dapat menyampaikan pertanyaan berbobot yaitu sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan bagaimana nantinya coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Rida. Iya baik Bu. Nanti jangan lupa ya Bu Rida ya, saat proses pelaksanaan yaitu pelaksanaan coaching tentunya ya Bu ya, Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Iya, Itu Bu Rida ya. Iya Bu. Iya. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Boleh Bu, boleh Bu. Oke ya Bu Rida ya. Dalam proses coaching ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Pada coaching kali ini Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi tentang kompetensi inti coaching seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, dari 3 kompetensi tadi, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Yang ingin saya kembangkan Bu yaitu kompetensi tentang kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching tersebut? Saya ingin nanti Bu, coach saya dapat menemukan cara menyelesaikan masalahnya dan dapat menemukan solusi yang terbaik untuk masalahnya Bu. Oke, baik Bu ya. Mungkin ini saja pertanyaan dari saya sebelum melakukan coaching, dan semoga kita Ibu melaksanakan coaching nanti Ibu dapat mengingat hal-hal apa saja yang Ibu sampaikan tadi, dan selamat melaksanakan coaching ya Bu Rida. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Bu. Ibu keluar lah kan? Masuk kan? Malah Bu mengamati dari ini. Iya, itu jangan mati. Assalamualaikum Bu Dian, apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu, dapat saya sehat alhamdulillah. Itu gimana? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat Bu. Begini ya Bu, saya mendengar kira-kira apa Bu yang bisa saya bantu? Ibu, saya ada mengalami sedikit kesulitan Ibu. Kira-kira kesulitan apa ya Bu ya Dian? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Ibu. Oh baik Ibu. Begini ya Bu ya. Kita di sini Bu memiliki waktu kira-kira 15 sampai 20 menit untuk mendiskusikan masalah yang ingin Ibu ceritakan kepada saya ya Bu ya.
kira-kira Bu, apa tujuan Ibu di dalam meningkatkan kompetensi ini? Iya, Bu, ya. Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa, gitu ya, khususnya di kelas 8 ya Bu ya. Karena dari beberapa kelas yang saya masukin Bu, hanya di kelas 98 saya mengalami kesulitan Bu, untuk mengendalikan mereka. Jadi saya ingin mencari solusinya Bu. Begitu ya Bu. Kalau boleh saya simpulkan ini ya Bu Dian ya, berarti Ibu mengalami kesulitan untuk mengendalikan kelas 98, sementara di kelas lain tidak seperti itu ya Bu ya, sehingga Ibu berencana untuk menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan. Jadi ini Bu, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan, khususnya untuk kelas 98 ini? Ini ya Bu ya, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tapi belum ada yang benar-benar efektif untuk saya terapkan di kelas 98. Begitu ya Bu. Kira-kira Bu, apa yang menjadi tantangan Ibu dalam menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan di kelas 98 ini? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara ketika pelajaran sedang berlangsung. Nah, kemudian kadang saya menegur mereka, kelas bukannya malah tambah tenang, malah tambah ribut karena mereka saling menyalahkan satu sama lain. Kira-kira ini Bu, apa yang Ibu butuhkan atau harapkan untuk mencapai tujuan Ibu tersebut? Saya membutuhkan untuk strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara di kelas, ya, khususnya di kelas 98 ini. Baiklah Bu, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Misalnya, perlu kita memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka kurang memahami materi? Apakah mereka ingin diperhatikan? Apakah karena mereka merasa bosan ya Bu ya? Saya rasa Bu, mereka sepertinya kurang memahami materi pelajaran. Ya, karena mereka tidak memahami, mereka seolah-olah bosan gitu ya Bu ya, karena tidak tahu apa yang ingin mereka perhatikan ya. Mereka berbicara di dalam kelas dan berbicara. Kalau begitu Bu, kira-kira apa yang Ibu lakukan agar siswa Ibu dapat memahami materi yang Ibu sampaikan? Jadi yang akan saya lakukan adalah memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa, ya, khususnya di kelas 98 ya Bu ya. Kemudian saya juga mungkin akan menggunakan metode pembelajaran bervariasi, misalnya yang interaktif dan inovatif, serta dapat menarik perhatian bagi siswa ya Bu ya. Seperti itu Bu. Oh, udah baik sekali tuh Bu. Sebenarnya rencana yang ingin Ibu buat tersebut. Jadi sekarang Bu, kira-kira antara grade 1 sampai 10 anak murid Ibu ini kelas 98 ini berada di mana dan kira-kira bisa dinaikkan ke grade berapa gitu? Ya, saya rasa di kelas 98 ini ya, grade mereka masih di 5 ya Bu ya. Kenapa? Mengingat saya adalah guru mata pelajaran matematika, dan mungkin mereka merasa pelajaran matematika itu sulit, dan sehingga mereka tidak memahami yang saya jelaskan. Kemudian kemampuan mereka juga masih kurang. Jadi saya ingin meningkatkan siswa di kelas 98 ini sampai grade 7 ya Bu ya. Saya sudah baik ya Bu ya, karena saya ingin mencoba menggunakan metode belajar bervariasi, kemudian yang interaktif, inovatif, serta menarik, ya, sehingga
saya kemudian menggunakan alat-alat peraga ya Bu yang menarik mereka, yang buat penasaran mereka. Jadi dari itu saya berharap dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif ya Bu ya, dan menyenangkan bagi siswa di kelas 98 ini Bu. Baik sekali rencana Ibu ini ya Bu ya. Jadi Bu, kira-kira apakah ada hal yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini untuk meningkatkan cara pembelajaran dan menciptakan suasana yang kondusif dan menyenangkan di kelas 98 ini? Caranya ya Bu ya, saya akan dalam waktu dekat ini mungkin saya akan merancang suatu pembelajaran yang interaktif ya Bu ya, yang inovatif, kemudian yang berpihak pada siswa sehingga mereka tertarik ya Bu ya, misalnya dengan melakukan pembelajaran, kemudian mengajak mereka berdiskusi bersama seperti itu ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu ya, saya sangat senang sekali dan juga bahagia pada pertemuan kita kali ini. Ibu sudah menemukan solusi yang terbaik untuk masalah Ibu, dan mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan dapat tercapai. Ini Bu, Dian, kebetulan waktu kita ini sudah habis ya Bu ya, tapi Bu, saya ingin menanyakan lagi, apakah masih ada yang ingin Ibu sampaikan kepada saya begitu? Saya rasa tidak ada Bu, sudah cukup ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih ya Bu ya karena mau meluangkan waktunya untuk saya. Mudah-mudahan dengan percakapan ini saya semakin semangat ya Bu ya untuk meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, sehingga dapat menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan di seluruh kelas yang saya masuki ini Bu ya. Iya Bu, hanya begitu ya Bu ya, sama-sama Bu. Sampai jumpa lagi ya Bu ya di lain waktu, dan mudah-mudahan dengan perbincangan yang lebih menarik ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih Bu. Alhamdulillah ya Bu ya, Bu Nida ya. Coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar saya lihat ya Bu ya. Iya Bu. Nah, tadi Bu saat sebelum melakukan coaching, saya sudah menanyakan terkait indikator ketercapaiannya Bu ya. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu tadi, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait indikator tersebut? Begini Bu, pada coaching kali ini Bu, saya sudah melakukan alur tirta seperti menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Saya juga sudah menggali potensi dari coach saya untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik Bu, menurut saya observasi tadi sudah bagus sekali ya Bu ya. Sudah menjalankan coaching sesuai alur tirta, di mana Ibu sudah melakukan identifikasi permasalahan coaching dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, begitu ya Bu ya. Oke, sebelum kita akhiri, saya ada pertanyaan satu lagi ya untuk Bu Rida. Dari apa yang sudah Ibu lakukan, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Begitu Bu Rida. Begini Bu, saya juga ucapkan terima kasih dulu terlebih dahulu ya Bu ya atas umpan balik yang sudah Ibu berikan tadi. Terus itu Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Bu, yaitu, dan saya berusaha untuk lebih meningkatkan lagi kompetensi ini Bu, yaitu kompetensi tentang kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach saya nantinya Bu. Luar biasa sekali ya Bu Rida ya. Semoga nanti ke depannya Ibu dapat menerapkannya dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Saya rasa sekian dari saya. Saya sudahi saja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.